Namaku Rijal Kopirahim dari Ilmu Komunikasi semester 3. Pada mata kuliah Ilmu Kealamian Dasar, aku mau membahas mengenai alam pikir manusia dan perkembangannya. Oke teman-teman, pada hakikatnya itu manusia memiliki kemampuan berpikir dan bernalar. Nah, dengan kemampuan berpikir dan bernalar itu, maka memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun dengan lingkungannya. Akal itu bersumber pada otak, dan budi bersumber pada jiwa. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan manusia memanfaatkan akal budi yang dimilikinya dan juga ditunjang dengan rasa ingin tahu, maka berkembanglah pula ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tersebut pun lebih berkembang lagi manakala ditunjang dengan adanya tukar-menukar informasi antar manusia. Dari penjelasan tadi dapat diartikan bahwasanya manusia itu memiliki kelebihan ataupun perbedaan yang sangat berbeda dari makhluk hidup lain. Nah, adapun perbedaan manusia dengan makhluk hidup lain itu antaranya manusia sebagai makhluk hidup yang berpikir dan bijaksana. Habis itu ada manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan indranya. Lalu ada manusia dapat berbicara baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada manusia dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya. Lalu manusia dapat mengadakan usaha, dan manusia mempunyai kepercayaan dan beragama. Lalu mengenai perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia itu tuh muncul dari adanya rasa ingin mendorong perkembangan alam pikiran manusia dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan fisik dan sifat manusia. Perkembangan pola pikir mempengaruhi sifat manusia, baik sifat pribadi maupun makhluk sosial. Fenomena ini terbentuk dari manusia modern yang relatif lebih individualistik. Selain itu, manusia cepat dewasa karena pengaruh lingkungan dan era globalisasi. Teman-teman, perkembangan ilmu pengetahuan dalam pikiran manusia itu ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, aspek zaman. Yang kedua, aspek kehidupan manusia. Dari aspek zaman sendiri, berkembangnya suatu alam pikiran manusia itu disebabkan oleh dari zaman purba hingga modern, manusia itu selalu menghadapi berbagai masalah. Sedangkan poin yang kedua, meskipun semua orang memiliki rasa ingin tahu, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan meneliti sendiri. Nah, dengan berbagai cara manusia menggali informasi yang diperlukan. Hal tersebut menjadikan alam pikiran manusia terus berkembang. Dan yang poin ketiga, pengetahuan yang terkumpul lalu diwariskan dari generasi ke generasi sehingga pengetahuan selalu bertambah. Lalu yang kedua yaitu aspek kehidupan manusia. Berkembangnya suatu alam pikiran manusia itu disebabkan oleh rasa ingin tahu sejalan dengan usianya. Anak mula mencari jawaban atas keingintahuannya dengan cara menyelidiki ataupun bertanya. Lalu rangsangan dari luar tanpa ada dorongan dari dalam dapat disebabkan oleh lingkungan, dapat pula akibat keterpaksaan. Oke teman-teman, dari penjelasan singkat yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwasanya ilmu pengetahuan yang ada dalam manusia itu berlandaskan pada pengetahuan tentang seberapa rahasia alam yang diperolehnya. Manusia kemudian berusaha untuk menguasai dan memanfaatkan pengetahuannya untuk memperbaiki kualitas dan pemenuh kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal itulah, mulailah dikembangkan pengetahuan praktis yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan sosialnya. Pengetahuan ini selanjutnya disebut dengan teknologi yang merupakan penerapan IPA dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi diproduksi dan di industri secara tidak langsung akan ikut dengan perubahan pola hidup manusia. Perubahan ini juga semakin mendorong rasa ingin tahu manusia ke arah yang lebih kompleks. Dengan demikian, manusia akan terus berusaha mengetahui segala rahasia alam semesta yang belum terungkap. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan secara singkat mengenai alam pikir manusia dan perkembangannya. Terima kasih.